Halo Besti, good morning. Senang sekali kita bisa bertemu pada hari ini. Ya, how are you today? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema hobi pada tingkatan B1. Disimak ya, let's go. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yes, I want to introduce myself. My name is Fania Yuniasi, so you can call me Fania. I am 22 years old right now. Yes, very young. My address at Pinang, Kota Tangerang. Nomor telepon saya yang bisa kalian hubungi 0813 82 99 6285. Hobi saya menonton drama Korea atau film dan berlibur di pantai. Ada yang sama kayak saya hobinya. Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia itu akan membuat kita pandai menyimak atau mendengar, menulis, membaca, dan berbicara. Nah, dari keempat tadi, kita akan belajar semuanya pada pertemuan kali ini. Dan kita akan membahas tentang hobi. Apa sih pengertian dari hobi? Hobi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang di waktu luangnya karena kesenangan dan kepuasan yang didapatkannya, bukan karena kewajiban atau tuntutan pekerjaan. Nah, jadi hobi itu adalah suatu kegiatan yang kita sukai. Itu meliputi tentang bagaimana skill yang kita miliki tanpa paksaan oleh siapapun. Nah, berikut contoh kegiatan yang termasuk sebagai hobi. Nah, ini ada beberapa kosakata, yaitu menari atau dancing, menyanyi atau singing, menulis atau writing, memancing atau fishing, bermain sepak bola, playing football, bermain bola basket, playing basketball, berbelanja, shopping, berenang, swimming, bersepeda, bicycle, berkebun, gardening, memasak, cooking, mendaki, hiking, melukis, painting, merajut, knitting, menonton film, watching a movie, bermain musik, playing music, bermain game, playing game, berwisata, traveling, senam, exercise or gymnastic, golf, playing golf. Nah, jadi ini ada beberapa kosakata yang bisa kalian pelajari mengenai hobi. Nah, jadi kira-kira mana nih hobi kalian? Ada banyak, kan? Kalian bisa cari kosakata yang sesuai. Next, kita bisa lihat di sini ada sebuah video, ya kan? Perintahnya, coba kita lihat dulu video di bawah ini. Nah, ini udah kelihatan ya, judulnya hobi lukis jadi bisnis. Berarti video ini akan menceritakan sebuah hobi yang menghasilkan uang. Ya, kalian bisa simak dulu videonya. Nanti setelah video akan ada pertanyaan yang informasinya ada di dalam video ini. Jadi disimak. Dari hobi menjadi rezeki. Hobi menggambar dan melukis Ines Tiara ini telah berubah menjadi bisnis dengan omset ratusan juta rupiah setiap bulannya. Berawal dari hobi menggambar dan modal 10 juta rupiah, Ines Tiara merintis usaha kerajinan Kelly Sanko. Bisnisnya adalah memberi ilustrasi benda berbahan kertas seperti kertas kado, kartu ucapan, buku jurnal agar terlihat lebih menarik. Mbak Ines bisa ceritain dong ini ide awal bisnis Kelly Sanko ini berdiri itu sebenarnya dari mana nih Mbak? Jadi ide awalnya itu pada 3 tahun lalu aku waktu mendirikan ini aku lihat tuh kayaknya untuk wrapping, kertas kado, greeting cards dan
journal tuh kayaknya di Indonesia tuh kurang menarik gitu. Makanya waktu aku coba create gimana sih supaya orang tertarik membeli kategori produk ini dengan ilustrasi yang jenis baru gitu. Terus Kelly Senko sendiri ini menarik sih namanya Akechi. Dari mana sih Mbak awalnya? Jadi Kelis ini sebenarnya nama dari binatang peliharaan aku sendiri yang aku pikir ini kayak namanya lucu juga nih. Waktu itu kan soalnya temanya mau ceritanya binatang-binatang gitu, tapi akhirnya kita putusin general supaya lebih masuk ke seluruh kalangan masyarakat gitu. Kemudian awal bisnis ini berdiri mengeluarkan modal berapa banyak nih Mbak? Dan biasanya untuk apa aja awal modalnya? Awalnya itu kan produknya baru hanya wrapping paper, terus lalu journal, kartu yang seperti ada di sini. Waktu itu sih startingnya paling kisaran hanya 10 juta gitu, tapi memang dengan limited banget waktu itu karena untuk biaya cost printing, kertas dan lain-lain seperti itu. Mbak, di sini banyak banget nih produk-produk custom. Ini bisa dikasih lihat ke saya nggak sih Mbak, benda-bendanya atau barang-barangnya apa aja sih yang bisa di custom di Kelly Senko ini sendiri? Jadi sebenarnya 80% dari kategori produk kita itu bisa di custom dengan desain khusus untuk klien dan minimum quantity gitu. Seperti ini pouchnya ini biasanya kita customize untuk anak-anak birthday atau gift untuk Christmas atau mungkin kayak 1 bulanan anak baby gitu. Jadi banyak sih requestnya dari klien untuk event-event gitu. Selain pouch ini, apalagi nih Mbak yang paling banyak dicari konsumen ke Kelly Senko? Kalau kategori sih ada ini juga tote bag, lalu ada clutch. Itu kalau saya lihat ada yang menarik Mbak, itu sejenis scarf atau bando. Kalau ini scarf, ini kebenaran kita baru kolaborasi dan ini scarfnya untuk anak-anak. Tapi kita juga ada untuk yang dewasa. Dan ini pure ilustratif ya Mbak ya? Betul. Dan ini kira-kira harganya berapa nih Mbak rata-rata? Untuk scarf sih kita jual di starting 285.000, untuk yang dewasa dan yang anak-anak starting dari 230.000. Untuk all item di sini dari yang paling murah sampai paling mahalnya berapa Mbak starting? Starting dari 20.000 itu dari greeting cards yang ada di sini. Kayak gini ya? Ini biasa kalau lagi event birthday atau Valentine's atau Christmas gitu. Jadi kita memang ada untuk macam-macam events gitu. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau, yakni berkisar antara 20 hingga 300 ribu rupiah. Iya, aku suka banget sih sama produk-produk di Kelly Senko, ada banyak pilihannya. Terus gambar juga lucu-lucu banget. Terus kayak yang satu ini aku custom. Aku suka banget sama rabbit dan sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Ini harga 85.000 aja, cukup terjangkau sih untuk aku. Ines Tiara pun berbagi ilmunya dan mengajari saya membuat desain dan memberi ilustrasi barang. Semua ilustrasi ini menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan ramah lingkungan, seperti cat akrilik, palet, air, tisu, dan wadah kayu. Mbak, ini gimana hasilnya? Hasilnya Saya agak bagus. berantakan. Nah, ini punya Mbaknya yang hanya berapa menit? Cuma sebentar aja ini hasilnya. Buru-buru juga. Tapi ini bisa dilihat pemula dan yang profesional. Nah Mbak, abis dari tahap ini, kemudian Biasanya sih kalau kayu kita bisa langsung jadiin home decor, tapi Oke. sebenarnya originalnya itu biasanya paintingnya di kertas, Oke. kertas khusus cat poster atau cat guas namanya. Oke, berarti ini udah bisa jadi ya Mbak ya, tinggal dihias, tambah-tambahan lagi ya udah jadi. Dan satu ini berapa Mbak untuk bisa dibeli? Sebenarnya kita nggak jual di kayu sih, gitu. Kita lebih jual yang kayak di retail product. Oke, ini berarti base-nya aja ya, Buat workshop. buat workshop. Oke, berawal dari hobi, bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ya. Iya. Oke, saya belajar lagi deh Mbak, buat lagi. Oke. Meski baru 3 tahun berdiri dan memiliki kurang dari 10 karyawan, Kelly Senko sudah dapat meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Intan Novanaya, Jakarta. Nah, ya kita kan sudah menonton video ya sebelumnya. Di sini ada perintahnya, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan video.
Nah, jadi kalian bisa jawab pertanyaan ini di buku tulis, nanti saya periksa. Pastinya jawabannya ada di video yang sebelumnya. Jadi kalau kalian nyimak video sebelumnya, kalian pasti bakal bisa jawab. Nah, ini ada 5 soal, saya bacakan dulu ya soalnya supaya kalian bisa mengerti, dan kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, jadi kalian bisa nanya dulu. Oke. Nah, yang soal nomor 1, apa hobi yang terdapat dalam berita tersebut? Nah, yang nomor 2, apa nama bisnis dalam berita tersebut? Nah, yang ketiga, berapa modal awal dari bisnis tersebut? Nah, yang keempat, berapa kisaran harga dari produk? Nah, yang kelima, siapa nama pemilik bisnis tersebut? Nah, jadi kalian jawab di buku tulis dulu ya, nanti saya periksa. Any question? Ya, kalau nggak ada, dikerjakan ya. Selanjutnya, perintahnya, mari membaca dengan lantang dan benar. Nah, ini ada satu paragraf yang menceritakan tentang hobi. Jadi bisa kalian simak dulu, saya bacakan. Nantinya kalian bisa membacakan ulang secara bergantian ya. Jadi ini saya contohin dulu, nanti kalian tirukan. Oke. Nama saya Mili, hobi saya merias diri. Bagi saya, merias diri merupakan sebuah kegiatan yang menyenangkan. Wajah yang saya anggap sebagai kanvas untuk tempat saya melukis, di mana saya biasanya berekspresi dengan berbagai warna yang menjadikannya terlihat cantik. Saya mulai memiliki hobi merias diri semenjak duduk di bangku SMA. Satu persatu saya mengenal seperti bedak, blush on, maskara, eyeshadow, eyeliner, lipstick, dan lain sebagainya. Dari hobi saya inilah saya bercita-cita ingin menjadi MUA terkenal. Nah, jadi paragraf ini menceritakan tentang hobinya si Mili. Dia senang merias diri, atau dia suka make up, atau dia suka dandan. Nah, jadi kalian baca bergantian ya, secara lantang dan benar. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada audio. Tadi kan ada video. Nah, sekarang gantian ada audio. Nah, kalau di sini kan nggak ada gambarnya ya. Kalau misalkan audio, jadi cuma menyimak suara. Nah, ini perintahnya, coba kita dengarkan audio di bawah ini. Ya, jadi kalian menyimak ya, mendengarkan dari audio ini. Nah, audio ini berupa percakapan. Nah, sama seperti tadi nih, seperti video yang tadi. Kalian akan menyimak, mendengarkan audio, lalu nanti ada pertanyaan. Nah, nanti kalian akan jawab juga, ya. Jadi disimak baik-baik supaya bisa menjawab soalnya. Oke. Let's go. Dery, kemarin aku ke rumahmu. Kamu tidak di rumah. Iya, kemarin aku pergi ke Gor Kertajaya. Untuk apa kamu ke sana? Aku berlatih bola basket. Wah, apakah kamu suka bermain bola basket? Iya, setiap Sabtu dan Minggu aku selalu bermain bola basket. Kalau kamu, apa hobimu? Aku suka menari tradisional. Kamu bisa tari apa saja? Aku bisa tari pendek, remo, dan tortor. Nah, gimana? Tadi kan kita udah dengerin audio nih, percakapan. Nah, udah disimak dong pasti. Nah, sekarang saatnya saya tes dengan soalnya masih sama nih, ada 5 nomor.
Nah, ini perintahnya, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan audio. Nah, ini ada contohnya nih kan, jawab pertanyaan ini. Contoh pertanyaannya, kemana Derry pergi? Ke Gor Kertajaya. Berarti kan si Derry itu pergi ke Gor Kertajaya. Nah, ini ada 5 soal. Nanti kayak tadi ya, ditulis di buku tulis, terus nanti saya periksa. Tapi ini saya bacakan dulu 5 soalnya supaya kalian mengerti, dan kalau misalkan ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan supaya tidak bingung menjawabnya. Oke, yang nomor 1, apa hobi Derry? Terus yang kedua, apa hobi Nilam? Nah, yang ketiga, kapan Derry berlatih? Keempat, Nilam bisa tari apa saja? Kelima, dengan siapa Derry pergi ke Gor Kertajaya? Nah, sudah paham? Sudah bisa dipahami pertanyaannya, atau mungkin ada yang kurang jelas supaya saya bisa menjelaskan terlebih dahulu. Jadi biar kalian gak bingung jawabnya gitu. Oke, any question? Gak ada? Oke, dikerjakan dulu ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita jeda dulu nih. Kita pengen refreshing dulu, kita healing dulu. Karena tadi kita udah ngejawab 10 soal pertanyaan. Jadi supaya gak pusing, jadi kita ini aja dulu, kita jeda dulu. Nah, jadi di sini temanya tak kenal maka tak sayang, mari saling mengenal. Nah, jadi kalian diminta untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, karena pertemuan ini temanya tentang hobi, jadi kalian bisa menanyakan hobi teman-teman yang ada di sini. Nah, perintahnya di sini kan, tanyakan pada teman kalian apa hobi yang mereka miliki. Nah, contohnya seperti saya menanyakan kepada kalian, apa hobi yang kalian punya? Gitu. Apa hobi yang kalian miliki? Nah, misal kalian jawab, hobi saya mendaki. Gitu. Nah, terus supaya saya lebih mengenal kalian, saya tanyakan lagi, kamu mendaki di gunung mana gitu. Nah, terus mungkin gunung yang ada di Indonesia seperti saya mendaki ke Gunung Bromo gitu kan. Nah, atau mungkin saya mendaki ke Gunung Rinjani gitu. Nah, ya mungkin kalian juga punya alasan untuk mendaki salah satu gunung itu, entah untuk melihat keindahannya atau untuk olahraga atau mungkin mencari pengalaman gitu kan di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri itu merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi, dan gunung berapinya juga masih banyak yang aktif. Jadi nggak semua gunung berapi kalian bisa daki. Itu yang ada di Indonesia ya. Terus mungkin kalian punya hobi yang lain, hobi mancing mungkin, karena di Indonesia juga lautnya luas-luas dan kalian bisa mancing di laut terbuka, dan mancing mania, strike, agak garing ya, tapi saya pengen kalian menanyakan satu sama lain, jadi kalian saling mengenal. Atau mungkin kalian juga bisa belajar dari negara teman-teman kalian, kayak, oh aku di negara asalku ada ini loh, atau ada ini loh, jadi aku hobinya kayak gini gitu. Jadi kalian bisa mengenal satu sama lain. Atau mungkin ada yang mau nanya juga sama saya, gak apa-apa, saya juga seneng kok, karena siapa tahu ada yang hobinya sama nih kayak saya. Saya kan hobinya nonton drakor, nonton film, terus pergi ke pantai gitu. Siapa tahu aja ada yang suka juga tuh nonton drama Korea gitu.
Jadi kita bisa sharing nih, mana nih drama Korea yang lagi hits atau lagi bagus, lagi booming, lagi viral gitu kan. Atau mungkin drama Korea favoritnya jadi rekomendasi buat saya, atau mungkin film gitu. Atau mungkin pantai. Kalian mungkin suka juga tuh surfing, pengen surfing di pantai Indonesia, mau di mana yang bagus, pengen rekomendasi dari saya, bisa. Jadi kita benar-benar saling ngasih informasi, dan kita juga bisa saling mengenal. Oh, kamu sukanya ini gitu, nanti kalau ulang tahun aku kadoin ini ya gitu. Jadi kita bisa saling mengenal. Jadi yuk, waktunya nggak lama ya, ini jeda aja. Jadi yuk kita mulai dari sekarang, let's go. Nah, kita udah sampai di materi terakhir, yaitu materinya imbuhan. Nah, kali ini saya akan mengajar tentang imbuhan ber, ya, B-E-R, ber. Nah, supaya kalian juga ngerti, jadi saya pelan-pelan ya ngajarinnya. Jadi apa sih imbuhan ber, apa sih maksudnya gitu. Jadi imbuhan ber adalah salah satu awalan atau imbuhan dalam bahasa Indonesia yang berfungsi untuk membentuk kata kerja. Nah, kata kerja atau verb ya. Imbuhan ini menandakan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara aktif. Nah, nih ada contohnya nih. Berikut beberapa contoh penggunaan imbuhan ber beserta artinya. Contoh yang pertama, berjalan. Kosakata dasarnya jalan. Nah, ditambah imbuhan ber jadi berjalan. Maknanya melakukan kegiatan berjalan. Contohnya, ibu berjalan ke pasar. Jadi yang melakukan kata kerja jalan itu adalah si ibu. Nah, contoh kedua, bermain. Kosakata dasarnya main ditambah imbuhan ber jadi bermain. Nah, maknanya melakukan kegiatan bermain. Contohnya, adik bermain bola di lapangan. Nah, jadi si adik melakukan pekerjaan bermain bola di lapangan. Nah, terus terakhir, bernyanyi. Kosakata dasarnya nyanyi. Nah, ditambah ber. Maknanya melakukan kegiatan bernyanyi. Contohnya, Lisa Blackpink bernyanyi di atas panggung. Nah, jadi si Lisa itu melakukan kegiatan kerja bernyanyi. Gitu. Bisa dipahami sampai sini. Ini agak susah ya, karena ini imbuhan. Gimana? Bisa dipahami? Any question? Atau kurang jelas gitu? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada tugas lagi nih. Perintahnya, berikan imbuhan ber pada kata-kata di bawah ini. Nah, jadi ini contohnya ya. Contohnya itu kata dasarnya wisata. Ditambah imbuhan ber jadi berwisata. Contoh kalimatnya, saya senang berwisata ke pantai. Tuh. Nah, ini ada 4 kosakata dasarnya ya. Ada belanja, sepeda, renang, dan kebun.
Jadi kalian kerjakan, tambahkan imbuhan ber, terus buat kalimatnya nggak usah yang susah-susah, kalimat yang sederhana aja. Yang penting kalian ngerti, yang penting kalian juga paham dan bisa mengaplikasikannya gitu. Jadi tujuannya itu aja, nggak usah susah-susah, yang penting kalian ngerti, kalian paham, dan kalian bisa mengaplikasikannya. Karena belajar bahasa Indonesia itu gak usah yang ribet-ribet, best gitu. Kita yang sederhana aja dulu kan. Nanti kalau udah ngerti, udah paham, udah tuh bisa kita mau ngomong apa aja gampang. Oke. Ya, ini dikerjain di buku tulis aja ya, sama kayak yang tadi. Jadi nanti saya sekalian periksanya. Oke. Ini yang terakhir. Udah nggak ada lagi, tenang aja, nggak ada tugas lagi. Dan ini yang terakhir, perintahnya tuliskan cerita mengenai hobi yang kalian miliki. Nah, ini ada kaitannya sama yang contoh satu paragraf tadi. Nah, itu kayak gitu ya dibuatnya, itu contohnya. Jadi kalian bisa melihat contoh yang tadi. Nah, ini kan tadi kita sempet saling mengenal, nanya-nanya soal hobi. Nah, kalau tadi kan kita ngucapin secara lisan ya, secara berbicara gitu. Kalau kita cerita, kalau aku tuh hobinya ini gitu. Nah, kalau di sini tuh kita tulis tangan, apa sih hobi kalian gitu. Terus dari kapan kalian punya hobi ini gitu. Terus kenapa kalian suka hobi ini gitu. Nah, contohnya aja kayak saya, misalkan nama saya Fania, hobi saya menonton drama Korea. Nah, semenjak duduk di bangku SMA, saya tertarik menonton drama Korea karena bagi saya drama Korea itu bagus, penuh pesan moral, menghibur. Terus juga drama favorit saya itu Hometown Cha-Cha-Cha gitu. Ya, kalian ceritain aja, mengalir aja. Jadi kayak ya gak usah susah-susah karena satu paragraf aja ya. Saya cuma pengen tahu juga gitu, hobi kalian apa dan kenapa kalian bisa suka sama hobi itu. Jadi kita di sini semua jadi bestie, biar kita saling mengenal. Jadi kalau misalkan kita misal kita papasan nih di jalan, jadi kita bisa saling say hello gitu, terus kita udah akrab dan kita tahu, dan bisa aja nih kita kayak mungkin tahu nih tanggal ulang tahun gitu, terus kita bisa ngadoin, oh misalkan dia sukanya ini nih hobinya, terus kita kadoin yang sesuai sama hobi dia. Misalkan nih dia hobinya main bola, nah terus dia ulang tahun, kan kita bisa kan ngadoin misalkan baju bola atau mungkin sepatu bola gitu. Jadi kita belajar ini banyak manfaatnya juga, terutama untuk pendekatan ke sesama tuh, bes. Nah, ini ada yang mau ditanyain gak buat tugas yang ini, soalnya takutnya kalian kurang paham atau mungkin kurang jelas tadi yang saya omongin. Kalau udah paham dikerjakan ya. Nah, saya tunggu. Oke, kita sudah selesai hari ini. Thank you for today. Saya happy banget hari ini karena kalian semua antusias pada pertemuan kali ini, dan saya senang bisa kenal kalian juga lebih dalam dan tahu hobi-hobi kalian semua apa.
dan kalian juga tahu hobi saya apa. Mungkin next kita bakal ketemu di pertemuan selanjutnya ya, semoga aja dengan tema yang berbeda pastinya ya. Mungkin tema-tema yang lain ya, dengan tema yang lain kita bakal lebih kenal lagi dong, kita bakal jadi bestie. Nah, jadi saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, tapi materinya sudah habis. Jadi kita harus berpisah karena sudah habis ya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Oke, jadi kelas ini akan saya tutup, pertemuan ini akan saya tutup. Kita harus pamitan dulu ya. Oke. Ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Saya harap kalian semua happy, kalian semua sehat, dan bisa ketemu saya lagi, dan kalian semua seneng saya ajar, dan pastinya kalian juga dapat ilmu yang bermanfaat, dan semoga kalian cepat bisa lancar bahasa Indonesia ya, best. Jadi supaya kalian bisa keliling Indonesia, bisa ngeliat tempat-tempat indah di Indonesia, dan bisa belanja-belanja juga barang-barang yang cantik-cantik di Indonesia. Nah, oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you dan bye-bye. Hidup lebih lama ya, bestie. Bye.